Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi semua. Kali ini saya akan membahas mengenai hasil research yang dilakukan oleh Ma'ruf Yuniarno berkaitan dengan penelitian PTK mengenai peningkatan motivasi dan prestasi belajar fikih dengan model cooperative learning tipe student team achievement division pada siswa kelas 9A MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul. Nah, saya juga sudah berhasil meresum hasil research yang dilakukan oleh Ma'ruf Yuniarto. Ini dia. Baik, langsung saja kita ulas bersama-sama mengenai hasil research yang dilakukan oleh Ma'ruf Yuniarno. Tercapainya tujuan dari pembelajaran tidak terlepas dari peranan seorang guru. Salah satu peranan seorang guru adalah selalu memotivasi siswa-siswanya agar selalu semangat dan selalu aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Ketika seorang siswa telah semangat dan selalu aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, maka tujuan dari pembelajaran tersebut akan mudah tercapai. Selain dengan memotivasi, tak kalah pentingnya mengenai prestasi hasil belajar peserta didik. Untuk meningkatkan prestasi hasil belajar peserta didik, seorang guru juga harus memiliki atau melakukan dengan model pembelajaran yang berkualitas, sehingga tercapainya tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Akan tetapi, kondisi di lapangan terkadang berbeda dengan apa yang diharapkan dan apa yang direncanakan sebelumnya. Seperti realitanya ditemukan di MTS Muhammadiyah Kasihan, bahwa di sana siswa-siswa kelas 9A motivasi siswa dalam belajar sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan hanya 5 siswa yang aktif dalam proses pembelajaran mata pelajaran fikih. Yang lainnya hanya membuat gaduh atau mengganggu proses pembelajaran tersebut. Ada yang hanya tidur, ada yang hanya berbicara dengan teman-temannya, ada yang hanya bermain-main sendiri dan asyik-asyik sendiri. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti mencoba menerapkan metode cooperative learning tipe STAD untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran fikih di MTS Muhammadiyah Kasihan, khususnya untuk kelas 9A. Apakah dengan metode ini berhasil ataukah tidak? Mari kita simak bersama-sama agar mengetahui hasilnya. Sebelum ke hasil penelitian, ada beberapa indikator bahwa siswa itu telah termotivasi. Di antaranya ciri-cirinya adalah: yang pertama, siswa mencatat penjelasan guru, memperhatikan guru saat menerangkan materi di depan kelas, menanyakan apa yang belum paham dengan materi yang diterangkan oleh guru. Yang kedua adalah tekun melaksanakan tugas sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh guru. Yang ketiga adalah partisipasi aktif dalam berdiskusi serta disiplin saat proses pembelajaran. Nah, jadi ketika siswa telah melakukan 3 hal tersebut, maka siswa itu dapat dikategorikan sebagai siswa yang sudah termotivasi dalam semangat dan aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan indikator prestasi belajar siswa diukur dari perbandingan antara prestasi hasil tugas siswa dengan standar kriteria ketuntasan minimal atau yang kita sering kenal disebut KKM setiap mata pelajaran. Untuk mata pelajaran fikih, KKM-nya adalah 75. Jadi, bagi siswa yang di bawah 75 berarti itu nilainya belum tuntas dan itu dikategorikan sebagai prestasi golongan rendah. Jika nilai siswa sama dengan KKM mata pelajaran fikih yaitu 75, maka siswa tersebut dapat digolongkan sebagai prestasi sedang. Nah, jika nilai siswa
itu lebih dari KKM, lebih dari 75, maka siswa itu dapat digolongkan sebagai siswa yang berprestasi tinggi. Kondisi awal pembelajaran materi fikih di kelas 9A khususnya di MTS Muhammadiyah Kasihan sebelum adanya perubahan metode yang dilakukan oleh seorang peneliti itu, kondisinya metode yang digunakan oleh guru masih konvensional, menggunakan metode konvensional, yaitu dengan metode ceramah dalam menerangkan materi, posisi tempat duduk, dan strategi pembelajaran juga masih konvensional. Jadi hasil pembelajarannya, presentasi motivasi belajar siswa pada pembelajaran fikih adalah hanya 26%, masih sangat rendah. Berdasarkan daftar nilai dan selisih analisis hasil evaluasi MTS Muhammadiyah Kasihan semester Gasal pada tahun 2015-2016. Nah, jadi hasilnya adalah rata-rata nilai tugas adalah 70. Jika dipresentasikan menjadi 58 siswa berprestasi rendah dan 42 siswa berprestasi tinggi. Ulangan harian rata-rata 79. Jika dipresentasikan sebanyak 17% siswa berprestasi rendah dan 83 siswa berprestasi tinggi. Jadi masih sangat rendah motivasi dan hasil prestasi dari siswa kelas 9A yang ada di MTS Kasihan, Muhammadiyah Kasihan ini. Berdasarkan kondisi awal tersebut, peneliti melakukan tindakan yang dinamakan siklus pertama. Siklus pertama ini terdiri dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan refleksi. Nah, di pertemuan pertama, sang peneliti sudah merencanakan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang pertama itu membuat RPP dan alat pembelajaran. Yang kedua, mempersiapkan lembar observasi atau lembar pengamatan. Pelaksanaan tindakan dilakukan dengan mengajar materi sebanyak durasi 2 kali 40 menit. Nah, berdasarkan penelitian di pertemuan pertama, hasil pengamatannya pada pertemuan pertama adalah guru sudah menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD yang identik dengan pengelompokan siswa. Motivasi siswa pada pertemuan ini sebesar 30%, sedangkan prestasi belajar yang diraih sebesar 84,2%. Nah, artinya di sini sudah ada kenaikan dari motivasi belajar siswa dan hasil prestasi siswa. Namun, hasil ini masih dapat ditingkatkan kembali. Makanya, peneliti ini akan melakukan pertemuan kedua. Nah, setelah dilakukan pertemuan kedua, hasilnya pun ada peningkatan walaupun sangat sedikit dengan pertemuan pertama. Dan hal ini juga masih dibutuhkan peningkatan atau diubah strategi atau langkah-langkah dalam proses pembelajaran agar hasil motivasi belajar dan prestasi siswa khususnya di kelas 9 di MTS Muhammadiyah Kasihan dapat secara optimal. Maka sang penulis akan melanjutkan ke siklus yang kedua. Di siklus yang kedua juga tidak jauh berbeda hasilnya dengan siklus pertama. Juga di siklus kedua ini juga ada peningkatan baik di motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran maupun dengan hasil belajar siswa. Namun masih bisa ditingkatkan lagi menjadi secara optimal. Nah, jadi seorang penulis melakukan siklus yang ketiga, yaitu sama seperti siklus yang pertama, yang kedua, cuma beda di langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Di siklus yang ketiga ini, khususnya di pertemuan kedua, seorang penulis sudah mempersiapkan perangkat-perangkat perbaikan dari siklus 3 pertemuan pertama, khususnya pada pemberian ice breaking. Pada saat kondisi motivasi siswa mulai menurun seperti bosan,
merasa bosan. Nah, hasil pengamatan pada pertemuan ketiga ini adalah presentasi motivasi belajar siswa mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 85%, sedangkan prestasi belajar siswa juga mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 98,4%. Hal ini menandakan bahwa siswa semakin termotivasi dalam pembelajaran mata pelajaran fikih sehingga prestasi belajar yang diraih dapat meningkat. Refleksi siklus ketiga ini berdasarkan pengamatan siklus ketiga dari pertemuan pertama dan kedua dapat disimpulkan bahwa motivasi dan prestasi belajar siswa kelas 9A dengan materi fikih yang ada di MTS Muhammadiyah Kasihan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan cooperative learning tipe STAD ini sangat berhasil. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil yang tadi telah dijelaskan oleh saya, baik di siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 itu mengalami peningkatan. Salah satunya itu di siklus yang ketiga itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik itu motivasi belajar siswa maupun dengan hasil belajar siswa. Nah, jadi peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa di MTS Muhammadiyah Kasihan khususnya untuk kelas 9A ini sangat berhasil menggunakan metode motivasi cooperative learning ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila banyak kesalahan dalam penyampaian mengenai hasil penelitian tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.